fakta-fakta itu kita lihat di daerah, misalnya di daerah Agam, di Tiorman tidak bisa masuk ke sana gitu. Tanpa izin para penghulu. Artinya serahkanlah negari kepada masyarakat adat, diperintah oleh penghulu. Tidak lama kemudian Pagaruyung, kerajaan Pagaruyung ini dibawa ke Pagaruyung, dan setelah abad ke-15 ya, abad ke-15 muncul cucu dari Edi Tiwarman ini ya, bersama Datuk Bendaro Putih ya, dari Sungai Tarap ya, dan Sultan Bakilap Alam. Keduanya ini berguru di Barus, sudah menjadi ulama. Lalu mereka bersepakat untuk mengumpulkan para penghulu, luak dan rantau, dan ulama untuk mengadakan kesepakatan di Puncak Pato, Bukit Marapalam. Ketika dua tokoh ini telah berhasil mengumpulkan para niniak mama, datuk penghulu, dan ulama cerdik pandai di Puncak Pato, di Bukit Marapalam, maka lahirlah kesepakatan yang disebut dengan Sumpah Marapalam, yang intinya adalah menjadi sumpah itu adalah bahwa adat ini kita sandi dengan syarak. Adat itu disandi dengan syarak, artinya Islam, sandinya Islam. Bukan sendi, tapi sandi. Nah, lahirlah filosofinya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Lalu diikrarkan sumpah. Apa sumpahnya? Sumpahnya ialah berkenaan dengan untuk pelaksanaan isi perjanjian di Puncak Pato ini, yang dicatat oleh Pak Datuk Raja Mangkuto. Itu 15 pasal 90 ayat disebut menjadi Undang Adat Minangkabau. Ditulis tangan, di manuskrip 8 buku, dan itu dibagikan kepada Rajo Tigoselo, bahasa Ampek Balai, ditambah satu lagi Harimau Campur. Nah, isi sumpah tadi itu adalah komitmen bersama bahwa adat basandi syarak harus kita laksanakan dan harus kita wariskan, wajib kita laksanakan oleh kita dan anak penghulu, dan menjadi dasar di kesultanan. Nah, berarti kerajaan Minangkabau itu momentumnya dirubah menjadi Kesultanan Minangkabau Darul Qorar di Pagaruyung. Darul Qorar itu artinya negeri yang damai. Nah, isi sumpahnya itu, siapa yang tidak melaksanakan sumpah Satya Marapalam ini akan dimakan kutua, kate indak bapucuk, ke bawah indak baure, di tengah digirik kumbang, dimakan Quran 30 juz, dimakan biso kewi. Nah, seperti itulah sumpahnya ya. Jadi sumpah yang sangat berat. Jadi kalau begitu sumpah itu ya berkenaan dengan kita sekarang, karena diwariskan oleh nenek moyang kita selama kita mengakui sebagai orang Minangkabau. Itu hal yang sangat, karena itu orang yang menggugat prinsip-prinsip Minangkabau itu sesuatu yang sangat tidak sekali rawan, tapi sangat peka sekali. Nah, kemudian setelah ada undang ini, kerajaan berubah menjadi kesultanan, sudah ciri Islam pada abad ke-15 itu. Nah, saat itu sudah dimulai era pengembangan Islam lewat jalur istana.
Saya baca Tambo Kerajaan Talu itu sekitar 1462. Kita lihat Kerajaan Skalabra di Lampung, ya, itu nenek moyangnya membawa Islam ke sana, dari Minangkabau, dari Pagaruyung membawa Islam ke sana dan mendiri Kerajaan Skalabra. Kita baca juga dalam Tambo Sriwijaya diakui bahwa nenek moyang dari Pagaruyung ke Lampung itu ke Skalabra. Nah, sistem kerajaan Minangkabau, Kesultanan Minangkabau Darul Qorar di Pagaruyung itu mungkin orang tidak banyak tahu, ya, tidak banyak tahu. Orang mengira kerajaan Minangkabau ini seperti Majapahit, sebelumnya Singosari, atau kerajaan Mataram, atau kerajaan Malaysia. Tidak. Kerajaan Minangkabau sampai kepada Kesultanan Minangkabau tadi itu, dalam sistem pertahanan keamanan dia tidak mempunyai tentara dan tidak mempunyai polisi. Dia memakai sistem. Sistemnya adalah, saya kira persis napasnya seperti yang pada masa Pak Harto dulu ada namanya Sishangkam Rata, sistem pertahanan rakyat semesta. Jadi kalau ada bahaya, rakyat itu yang ditentara otomatis. Tetapi saya belum menemukan di Minangkabau bekas-bekas perang antar kerajaan. Tapi kalau bekas perang penjajah, iya gitu kan. Ya. Seperti terakhir isu tentang Pamalayu disebut orang kan perang, ekspansi. Saya tidak menemukan jejak itu. Justru lebih dekat hubungan diplomatik, hubungan traveling perkawinan untuk membuat Minangkabau dengan Majapahit itu berkerabat. Lahirlah tokoh Aditya Warman. Dan ketika itu saya kira persis seperti yang disebut oleh Pak Nur Sirwan, Profesor, kita sudah menggalang persatuan yang luar biasa. Singosari ke Minangkabau sampai ke Majapahit, ada Pemelayu, itu disebut-sebut ekspansi tadi itu. Sebetulnya tidak. Saya melihatnya sebagai sebuah kekuatan pemersatu untuk membawa Damasraya sama-sama menangkal, memperkuat pertahanan, menangkal musuh yang datang dari luar. Karena ketika itu isu Singosari dan sampai awal Majapahit itu tantangan yang lebih besar adalah ancaman dari Tiongkok. Nah, ini bersama-sama Damasraya, karena Damasraya adalah pelanjut Sriwijaya. Karena dalam Tambo Sriwijaya saya baca, kenapa Sriwijaya yang dilanjutkan oleh Damasraya? Karena awal berdirinya di Damasraya pada abad keempat, Sriwijaya berdiri pada abad ke-7, dan menurut versi kolonial itu penaklukan, tidak ada penaklukan. Karena Damasraya, Jambi, Palembang itu adalah Minangkabau Timur dalam subkultur Minangkabau. Ya. Mereka satu, mereka diintegrasikan. Nah, karena itu ketika Sriwijaya mundur, perlengkapan raja di istana semuanya dibawa ke Damasraya. Jadi kekuasaan dilanjutkan oleh Damasraya, ketika itu dilanjutkan oleh Aditya Warman yang kemudian sampai ke Pagaruyung. Nah, kemudian itu sistem pertahanan keamanan. Kemudian struktur. Seperti apa struktur kerajaan Minangkabau itu? Ya. Struktur kerajaan Minangkabau dia tidak ada pusat, ada daerah, seperti itu, tidak. Kita mengenal, kalau di catatan, saya kira juga viral ya, ada sekitar 60-an kerajaan-kerajaan di bawah Pagaruyung. Saya kira tidak di bawah Pagaruyung. Bahasanya adalah
kalau saya perhatikan baik di dalam naskah-naskah maupun dalam tabo-tabo, bahasanya tidak di bawah. Karena tidak ada atas bawah. Yang ada di Minangkabau itu adalah Bajanjang naik, Batanggo turun. Dia struktur itu kerabat, gitu. Kerabat. Menghargainya kerabat, memerintahnya berkerabat, badusana. Ya. Jadi saya menghitung terakhir setelah saya menulis buku Kesultanan Pagaruyung, Jejak Islam dari Damasraya, yang juga dibantu oleh Heru sebagai tim peneliti naskah, dan juga Pramono, saya menemukan mendekati 150 kerajaan di Minangkabau. Saya kira Minangkabau kalau begitu tidak hanya negeri 1000 ulama, tapi juga negeri 1000 raja. Ini menarik untuk anak-anak kita di sejarah untuk dilacak, gitu. Seperti apa raja di Minangkabau.